Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, peserta didik baru SMA Negeri 1 Nganjuk sebagai peserta MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang luar biasa. Apa kabar pagi hari ini? Saya berharap anak-anak tetap sehat, tetap semangat, walaupun harus belajar dari rumah, tetapi yang penting kita memiliki semangat, memiliki cita-cita untuk bisa dicapai. Itulah ciri dari anak-anak hebat Indonesia. Dan anak-anak saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk, dan pastikan anak-anak bangga menjadi siswa SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya, kita akan buat prestasi, kita akan ukir yang terbaik untuk negeri ini, dan kita buat bangga orang tua, kita buat bangga Indonesia, dan banggalah menjadi diri sendiri. Baik anak-anakku yang hebat luar biasa, pagi hari ini kita akan ketemu dengan saya Imam Abdul Syukur. Saya selaku guru fisika di SMA Negeri 1 Nganjuk. Kebetulan saya juga alma mater di sini, jadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk angkatan yang ketiga. Saya lulus dari Bumi SMA 1 ini tahun 85. Oke, mungkin anak-anak belum lahir ya. Dan kali ini kita akan ketemu belajar bersama-sama mendiskusikan materi tentang kurikulum dan pembelajaran inovatif. Oke, siap ya? Tetap semangat. Ayo senyum dulu, senyum bahagia ya. Oke. Baik anak-anak. Anak-anak mungkin pernah sering dengar ya, sering mendengar bahwa kurikulum. Nah, kurikulum itu apa sih? Nah, anak-anak sekedar diketahui bahwa kurikulum secara etimologi, secara bahasa gitu ya. Ini diambil dari bahasa Yunani anak-anak. Berasal dari dua kata, yaitu kurir dan kurere. Kurir itu artinya pelari. Kalau kurere itu adalah jalur pacuannya. Tuh, kok bisa begitu? Ya, istilah kurikulum, kurere ini aslinya dipakai di dunia olahraga. Jadi diharapkan pelari ini dapat menempuh ajang pacuan dan pada akhirnya diharapkan sampai di final, di finish. Dan di finish nanti anak-anak pelari ini akan mendapatkan medali, menjadi juara. Ini yang kita harapkan. Nah, di lingkup pendidikan, kurikulum ini diibaratkan pelarinya adalah anak-anak sendiri. Jadi anak-anak ini silakan sebagai pelari-pelari hebat yang harus berpacu mengarungi jalur pacuan ini dan harus sampai di tujuan. Karena di tujuan nanti medali kejuaraan, piala kebanggaan sudah menunggu di sana. Oke? Itu secara etimologi seperti itu. Nah, secara umum kurikulum itu adalah seperti yang digambarkan di dalam undang-undang itu ya. Jadi undang-undang pendidikan, undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Jadi kurikulum itu adalah suatu seperangkat aturan, seperangkat materi, seperangkat tata cara, seperangkat strategi yang harus diterapkan kepada dunia pendidikan supaya menghasilkan output yang seperti yang diharapkan. Nah, tujuannya ini, outputnya di garis finish nanti, anak-anak adalah harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional seperti yang digambarkan di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, dikatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan potensi. Nah, mengembangkan potensi peserta didik. Mengembangkan potensi peserta didik. Artinya anak-anak sebenarnya ketika masuk di SMA itu anak-anak sudah punya potensi awal. Ibarat gelas, ada gelas di sini ya, nggak ada ya. Ibarat gelas itu anak-anak sudah terisi sebagian, bukan gelas kosong, tapi sudah terisi sebagian. Nah, kemudian ketika nanti anak-anak melaksanakan pendidikan di SMA ini, tujuannya adalah supaya air yang ada di sini bisa penuh memenuhi wadahnya, memenuhi gelas anak-anak ini. Itu yang diharapkan, ya. Nah, apa isinya? Nah, tujuan dari sini adalah mengembangkan potensi supaya menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Nomor 1 ini, beriman dan bertakwa. Kemudian berakhlak mulia, kemudian sehat, kemudian berilmu, kemudian cakap, kreatif, mandiri,
dan sebagai warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kemudian tujuan tadi ada beberapa ya, ada berakhlak mulia, beriman, kemudian cakap, berilmu. Ini yang kemudian dikemas menjadi bentuk kurikulumnya. Nah, perlu diketahui di SMA 1 Nganjuk ini kita menganut sekarang adalah kurikulum 2013. Dan alhamdulillah SMA 1 ini sudah masuk tahun ke-8 anak-anak. Jadi sejak awal diberlakukannya kurikulum 2013, hanya ada 4 sekolahan di SMA di Nganjuk ini yang menyelenggarakan kurikulum 2013. Salah satunya adalah SMA 1 Nganjuk. Jadi harus bangga ini. Dan lulusan yang baru saja tahun 20 ini adalah lulusan kurikulum 2013 yang ketiga. Jadi anak-anak masuk di tahun ke-8. Nah ini. Kemudian, jadi itu gambaran tentang kurikulum ya. Jadi saya harapkan anak-anak bisa sedikit memahami. Nah, kemudian di kurikulum 2013 untuk mencapai tujuan tadi, itu akan dikemas menjadi namanya KI, kompetensi inti. Jadi KI 1 ini berhubungan dengan hubungan vertikal ke atas dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Ini dikemas di KI 1. Kemudian nanti menjadi berakhlak mulia, punya tata krama, punya etika. Ini dikemas di KI 2, kompetensi inti yang kedua dalam rangka hubungan horizontal. Kemudian yang ketiga berilmu, berpengetahuan. Ini berarti ada di KI yang ketiga. Dan terampil berarti ini di KI keempat. Jadi anak-anak harus bangga bersekolah di Indonesia ini punya tujuan yang lengkap dengan vertikal, dengan horizontal, keilmuan dan keterampilan. Gitu ya. Nah, kemudian anak-anak juga harus bangga bahwa di SMA 1 ini menganut sistem SKS, sistem kredit semester. Dan di Nganjuk hanya ada 3 sekolahan yang menyelenggarakan SKS, sistem kredit semester ini. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Nganjuk. Dan di sistem SKS ini yang sekarang di kelas 12 ini adalah kita masuk tahun keempat sekarang. Berarti yang lulusan SKS pertama kali adalah kakak-kakak kelas yang hari ini, tahun ini lulus dan sedang menempuh UTBK. Begitu anak-anak gambaran sekilas tentang kurikulum. Kemudian yang kedua adalah tentang pembelajaran inovatif. Jadi pembelajaran inovatif ini kalau ibarat sutradara itu di perfilman ini adalah sutradaranya. Bagaimana seorang guru menyajikan pembelajaran dengan caranya masing-masing, dengan kreativitasnya masing-masing, dengan inovasinya masing-masing. Nanti anak-anak secara sederhana namanya belajar ya seperti misalnya yang anak-anak kenal gurunya nerangne di depan, anak-anak duduk di belakang, suruh nyatet, ngerjakan. Itu yang konvensional seperti itu. Tetapi di gerakan inovatif, pembelajaran inovatif, nanti anak-anak akan menjumpai bahwa pembelajaran itu ternyata begitu luas. Tidak hanya dengan cara seperti itu. Nanti ada pembelajaran contoh sederhana outdoor. Nah, belajar tidak harus di kelas anak-anak. Ternyata sambil lesehan di bawah pohon. Kemudian mungkin juga bisa di masjid, bisa sambil bermain, menggunakan IT, menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Itu semuanya adalah pengembangan pembelajaran inovatif. Bagaimana seorang guru dituntut dapat menyajikan secara mudah, nyaman, dan anak-anak merasakan bahwa belajar itu ternyata asik. Nah, itu yang penting di situ. Bagaimana guru mengemas supaya panggung untuk belajar ini menjadi indah, menjadi menarik, menjadi nyaman untuk anak-anak. Dan macamnya sangat banyak. Contoh sederhana misalnya dikemas dalam bentuk TTS. Nah, fisika itu angel akeh rumuse. Ternyata ketika dikemas bentuknya TTS, anak-anak bisa asik ya. Bisa belajar sendiri, bisa berkelompok. Namanya berkolaborasi, itu bisa bisa sekumpulan anak yang agak heterogen. Ada yang pinter, ada yang sedengan, ada ini. Saling membantu, saling mengangkat. Sehingga semuanya bisa sukses. Itu yang kita harapkan. Nah, di kurikulum 2013 ada istilah 4C. Nah, itu. Ini anak-anak targetnya di 4C itu. Ada creativity, jadi diharapkan anak-anak nanti lebih berkreativitas.
Kemudian yang kedua adalah critical thinking. Jadi berpikir kritis, bagaimana sih ada hal-hal sederhana ini harus dikritisi. Sekarang musimnya pandemi COVID-19. Nah, anak-anak harus, apa kita nyerah tidak ada pembelajaran karena tidak boleh bertatap muka? Atau berimprovisasi bagaimana pembelajaran bisa berlangsung walaupun anak-anak di rumah, guru-guru juga di rumah, sebagian di sekolah, tetapi masih terjadi interaksi pembelajaran. Nah, itu yang namanya kreativitas dan inovasi. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Bagaimana anak-anak nanti dilatih untuk bisa berkomunikasi. Yang tadinya pendiam, ayo sekarang mulai belajar mengkomunikasikan dengan baik. Yang terakhir, C yang keempat adalah kolaborasi, collaboration. Jadi anak-anak diharapkan bisa saling menghargai, saling menghormati. Ternyata teman kita ini ya bermacam-macam. Ada yang backgroundnya A, ada yang backgroundnya B, ada yang jauh, ada yang pendek, ada yang pendiam, ada yang nesuan, ada yang sukanya game, ada yang sukanya belajar, dan sebagainya. Dan itu semua adalah teman kita, keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Begitu anak-anak pengantar saya untuk bisa menuju ke kurikulum dan pembelajaran inovatif. Nanti selebihnya akan anak-anak saksikan di dalam bentuk dokumen, foto, contoh kegiatan, atau PowerPoint yang insya Allah akan membuka cakrawala kita. Ternyata belajar itu asik. Kata kuncinya bagaimana anak-anak bisa belajar apapun dengan nyaman, dengan enak, dengan enjoy, dan pada akhirnya buatlah prestasi yang terbaik. Begitu anak-anak ya, tetap semangat. Saya yakin, saya pengen lihat orang tuanya bangga terhadap memiliki anak seperti kalian. Banggalah menjadi diri sendiri, banggalah menjadi anak yang dibanggakan, dan banggalah menjadi siswa SMA Negeri 1 Nganjuk. Ayo kita berprestasi, membuat ukiran sejarah yang tidak akan dilupakan sepanjang masa. Tetap semangat, berprestasi. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.